Halo Sobat Pobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul Kabupaten Cirebon di Jawa Barat. Raja Jayadewata menikah dengan Nyai Subang Larang dikarunia 2 orang putra dan seorang putri, Pangeran Walangsungsang yang lahir pertama tahun 1423 Masehi, kedua Nyai Larasantang lahir tahun 1426 Masehi. Sedangkan putra yang ketiga Raja Sengara lahir tahun 1428 Masehi. Pada tahun 1442 Masehi Pangeran Walangsungsang menikah dengan Nyai Endang Geulis putri Ki Gedheng dan Warsih dari pertapaan Gunung Marapi. Mereka singgah di beberapa petapaan antara lain petapaan Ciangkup di Desa Panongan, Sedong, petapaan Gunung Kumbang di daerah Tegal dan petapaan Gunung Cangak di Desa Mundu Mesigit, yang terakhir sampai ke Gunung Amparan Jati dan disanalah bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi yang berasal dari kerajaan Parsi. Ia adalah seorang guru agama Islam yang luhur ilmu dan budi pekertinya. Pangeran Walangsungsang beserta adiknya Nyai Larasantang dan istrinya Nyai Endang Geulis berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati dan menetap bersama Ki Gedheng dan Nusela adik Ki Gedheng dan Warsih. Oleh Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang diberi nama Somadullah dan diminta untuk membuka hutan di pinggir pantai sebelah tenggara Gunung Jati, Lemah Hungkuk sekarang. Maka sejak itu berdirilah Dukuh Tegal Alang-alang yang kemudian diberi nama Desa Caruban, Campuran, yang semakin lama menjadi ramai dikunjungi dan dihuni oleh berbagai suku bangsa untuk berdagang, bertani dan mencari ikan di laut. Danusela, Ki Gedheng Alang-alang, oleh masyarakat dipilih sebagai Kuwu yang pertama dan setelah meninggal pada tahun 1447 Masehi digantikan oleh Pangeran Walangsungsang sebagai Kuwu Karbon yang kedua bergelar Pangeran Cakrabuana. Atas petunjuk Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang dan Nyai Larasantang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Pangeran Walangsungsang mendapat gelar Haji Abdullah Iman dan adiknya Nyai Larasantang mendapat gelar Hajah Sarifah Mudaim, kemudian menikah dengan seorang raja Mesir bernama Syarif Abullah. Dari hasil perkawinannya dikaruniai dua orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sekembalinya dari Mekah, Pangeran Cakrabuana mendirikan tajuk dan rumah besar yang diberi nama Jelagrahan, yang kemudian dikembangkan menjadi Keraton Pakumwati, Keraton Kasepuhan sekarang, sebagai tempat kediaman bersama putri kinasih Nyai Pakumwati. Setelah kakek Pangeran Cakrabuana Jumajan Jati wafat, maka keratuan di Singapura tidak dilanjutkan tetapi harta peninggalannya digunakan untuk bangunan Keraton Pakumwati dan juga membentuk prajurit dengan nama Dalem Agung Nimas Pakumwati. Prabu Siliwangi melalui utusannya, Tumenggung Jagabaya dan Raja Sengara, adik Pangeran Walangsungsang, mengangkat Pangeran Cakrabuana menjadi Tumenggung dengan gelar Sri Mangana. Pada tahun 1470 Masehi Syarif Hidayatullah setelah berguru di Mekah, Baghdad, Campa dan Samudra Pasai, datang ke Pulau Jawa, mula-mula tiba di Banten kemudian Jawa Timur dan mendapat kesempatan untuk bermusyawarah dengan para wali yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Musyawarah tersebut menghasilkan suatu lembaga yang bergerak dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dengan nama Wali Sangat. Sebagai anggota dari lembaga tersebut, Syarif Hidayatullah datang ke Karbon untuk menemui uaknya, Tumenggung Sri Mangana, Pangeran Walangsungsang, untuk mengajarkan agama Islam di daerah Karbon dan sekitarnya, maka didirikanlah sebuah padepokan yang disebut Pekikiran, di Gunung Sembung sekarang. Setelah Sunan Ampel wafat tahun 1478 Masehi, maka dalam musyawarah Wali Sangat di Tuban, Syarif Hidayatullah ditunjuk untuk menggantikan pimpinan Wali Sangat. Akhirnya pusat kegiatan Wali Sangat dipindahkan dari Tuban ke Gunung Sembung di Karbon yang kemudian disebut Pusar Bumi sebagai pusat kegiatan keagamaan, sedangkan sebagai pusat pemerintahan Kesulatan Cirebon berkedudukan di Keraton Pakumwati dengan sebutan Gerage. Pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah yang lebih kondang dengan sebutan Pangeran Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyimas Pakumwati putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Geulis. Sejak saat itu Pangeran Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Karbon I dan menetap di Keraton Pakumwati. Sebagaimana lazimnya yang selalu dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana mengirim upeti ke Pakuan Pajajaran, maka pada tahun 1482 Masehi setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Karbon membuat maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi untuk tidak mengirim upeti lagi karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara yang merdeka.
Selain hal tersebut, Pangeran Syarif Hidayatullah melalui lembaga wali sangat rela berulang kali memohon Raja Pajajaran untuk berkenan memeluk agama Islam tetapi tidak berhasil. Itulah penyebab yang utama mengapa Pangeran Syarif Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai negara merdeka lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran. Peristiwa merdekanya Cirebon keluar dari kekuasaan Pajajaran tersebut, dicatat dalam sejarah tanggal 2 Dasi Sukla Pakca Cetra masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala, bertepatan dengan 12 Syafar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi yang hingga sekarang diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Nah itu dia sobat untuk pembahasan pada video kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.